Baik, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu dari pengertian statistik dan seterusnya. Yang pertama yaitu statistik. Nah, jadi teman-teman, statistik itu sebenarnya apa sih? Banyak orang langsung merasa statistik itu sulit. Padahal kalau dipikir-pikir sederhana, statistik itu cuma alat untuk mengubah kejadian jadi angka supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, contohnya seperti nilai siswa, jumlah penduduk, atau hasil ujian. Semua itu dijadikan angka supaya bisa dianalisis dengan jelas. Ada dua istilah penting. Statistik adalah kumpulan datanya, sedangkan statistika adalah cara mengolah data tersebut. Nah, jadi gampangnya teman-teman, statistik itu isi, sedangkan statistika itu cara berpikirnya. Kemudian jangan terlalu menganggap statistik itu menakutkan. Nah, di materi pada buku tersebut ditekankan bahwa statistik itu tidak sulit atau tidak sesulit yang dibayangkan. Statistik bukan alat paling sempurna. Penelitian tanpa statistik bukan berarti jelek, tetapi statistik juga bukan sesuatu mustahil untuk dipelajari. Kuncinya cuma satu, yaitu latihan dan teliti. Karena sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering pakai konsep statistik, seperti menghitung atau mengelola sebuah uang kalau contohnya. Kemudian lanjut, statistik itu bukan cuma tentang masa lalu. Dulu statistik hanya dipakai untuk menggambarkan kejadian yang sudah terjadi. Sekarang statistik bisa digunakan untuk memprediksi masa depan. Contohnya, nilai siswa bisa dipakai untuk memprediksi lulusan, atau data ekonomi bisa dipakai untuk memperkirakan kondisi perekonomian sebuah negara ke depannya. Nah, jadi statistik itu bukan cuma cerita masa lalu, tapi juga alat melihat kemungkinan di masa depan. Nah, kemudian cara belajar statistika. Nah, ada dua cara. Yang pertama yaitu cara teoritis. Banyak rumus untuk pemahaman matematika yang sangat kuat. Kemudian cara yaitu fokus pada penggunaan rumus yang sudah ada. Mahasiswa biasanya lebih banyak pakai cara praktis karena lebih relevan untuk sebuah penelitian. Kemudian apa sih peran statistik dalam penelitian? Statistik membantu peneliti dalam menentukan sampel supaya efisien, tapi tetap kuat dan akurat. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Membaca data dengan benar, melihat hubungan antara kedua variabel, melihat perbedaan antara kelompok satu dan kelompok lainnya, misal, kemudian membuat prediksi, lalu menarik sebuah kesimpulan. Nah, intinya, tanpa statistik data itu punya arah. Dengan statistik data jadi lebih bermakna dan terarah tentunya. Kemudian jenis statistik. Nah, statistik itu ada dua jenis yang utama. Yang pertama statistik deskriptif. Ini digunakan untuk menggambarkan data saja. Contohnya rata-rata, tabel, grafik. Tidak digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan atau garis besar. Statistik. Kemudian yang kedua yaitu statistik inferensial. Digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, kebalikan dari yang pertama tadi. Ini biasanya untuk uji hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara dan generalisasi. Ini yang sering dipakai dalam sebuah skripsi. Lanjut yaitu parametrik dan non parametrik. Nah, statistik parametrik itu digunakan dalam memenuhi syarat tertentu. Misalnya data normal dan diambil secara acak atau random. Statistik non parametrik. Nah, itu kan kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, lebih fleksibel dan sering dipakai jika data tidak ideal. Kemudian selanjutnya yaitu statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah penggunaan statistik dalam dunia pendidikan. Sesuai dengan namanya, digunakan untuk mengolah data seperti nilai siswa, proses belajar, hasil evaluasi. Nah, tujuannya supaya keputusan dalam pendidikan lebih objektif, tidak hanya berdasarkan perasaan.
Kemudian selanjutnya yaitu komponen dasar statistik. Nah, ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu data. Nah, data ini berupa informasi atau bisa juga berupa kata atau angka. Kemudian yang kedua yaitu variabel, sesuatu yang bisa berubah seperti nilai atau motivasi. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian yang mewakili. Kemudian yang terakhir hipotesis. Nah, hipotesis seperti yang saya katakan tadi yaitu dugaan sementara yang akan diuji. Kemudian jenis data. Nah, data itu menjadi 2. Yang pertama data kualitatif. Ini berupa kata atau deskripsi. Kemudian yang kedua yaitu data kuanti atau kuantitatif. Berupa data kuantitatif dibagi lagi menjadi 2, yaitu dibagi lagi beberapa yaitu nominal, kemudian ordinal ada urutan seperti peringkat 1 sampai ke kemudian interval, jarak antar data sama tapi 0, tidak mutlak. Rasio sama dan 0, benar-benar 0. Nah, jadi intinya statistik itu dari yang saya jelaskan tadi bukan tentang menghafal rumus, tapi tentang memahami cara kita untuk membaca sebuah kita sudah paham sebuah konsepnya, statistik jadi jauh lebih mudah untuk dipelajari. Jadi seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Persilakan. Nah, baik. Ya, masuk ke mata selanjutnya itu yang kedua, variabel penelitian. Sesuai dengan namanya, variabel secara etimologi berasal dari bahasa Inggris. Variabel yang berarti ubahan, faktor tetap, gejala yang dapat diubah-ubah, sesuatu yang bervariasi, warna-warni, tidak sama atau tidak satu jenis nilai. Sedang secara terminologi, variabel dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mempunyai keberagaman atau variasi yang merupakan penggambaran atau abstraksi suatu fenomena gejala. Nah, ada A, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel independen, stimulus, input, prediktor. Nah, yaitu suatu variabel yang diduga dapat mempengaruhi keragaman variabel lain yang menyertainya. Dengan kata lain, variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab kemunculan atau perubahan variabel lain. Nah, itu selanjutnya itu B, variabel moderator. Dapat. Variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel bebas X1 dan variabel terikat atau sama dengan itu Y. Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas kedua, yaitu X2 ya. Jadi di sini ada 3 variabel penelitian, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Selanjutnya itu ada C, variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang secara teoris mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Namun, ia tidak terukur, sulit diukur. Contohnya, kecerdasan seseorang akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajarnya. Namun, kecerdasan itu tidak akan terlalu berpengaruh manakala ia sedang sakit atau sedang dalam kondisi frustasi atau pikiran kacau. Selanjutnya itu variabel kontrol. Variabel kontrol yaitu variabel yang dikendalikan atau dikondisikan konstan.
sehingga tidak akan mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol ini lazim ditetapkan dalam sebuah penelitian eksperimen. Misal, seorang peneliti ingin membandingkan tingkat keberhasilan dua kelompok dalam sebuah mata kuliah, maka harus ditetapkan variabel kontrolnya dalam bentuk kondisi awalnya sebelum mengikuti proses pembelajaran dan tingkat kesulitan materi. Terus selanjutnya itu ada populasi dan sampel penelitian. Salah satu fungsi statistik inferensial yaitu menarik kesimpulan tentang suatu variabel terteliti berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk digeneralisasikan pada variabel lain yang menyertainya. Dengan kata lain, variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab kemunculan atau perubahan variabel lain. Nah, itu selanjutnya itu B, variabel moderator. Dapat. Variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel bebas X1 dan variabel terikat atau sama dengan itu Y. Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas kedua, yaitu X2 ya. Jadi di sini ada 3 variabel penelitian, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Selanjutnya itu ada C, variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang secara teoris mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Namun, ia tidak terukur, sulit diukur. Contohnya, kecerdasan seseorang akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajarnya. Namun, kecerdasan itu tidak akan terlalu berpengaruh manakala ia sedang sakit atau sedang dalam kondisi frustasi atau pikiran kacau. Selanjutnya itu variabel kontrol. Variabel kontrol yaitu variabel yang dikendalikan atau dikondisikan konstan sehingga tidak akan mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol ini lazim ditetapkan dalam sebuah penelitian eksperimen. Misal, seorang peneliti ingin membandingkan tingkat keberhasilan dua kelompok dalam sebuah mata kuliah, maka harus ditetapkan variabel kontrolnya dalam bentuk kondisi awalnya sebelum mengikuti proses pembelajaran dan tingkat kesulitan materi. Terus selanjutnya itu ada populasi dan sampel penelitian. Salah satu fungsi statistik inferensial yaitu menarik kesimpulan tentang suatu variabel terteliti berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk digeneralisasikan pada populasi. Populasi itu adalah seluruh objek, baik orang, wilayah, ataupun benda hasil penelitian. Generasi adalah pemberlakuan hasil kesimpulan penelitian terhadap sebuah objek berdasarkan data yang diperoleh dari sebagian objek terteliti yang menjadi wakil. Nah, selanjutnya itu adalah A, dasar pemikiran pengambilan sampel. Dasar pelaksanaan penelitian kuantitatif, objek atau wilayah yang akan diteliti jadi sedikit atau sempit, atau bisa jadi penelitian memang menginginkan keterlibatan seluruh objek dan seluruh wilayah semisal sensus. Kalau demikian halnya, maka penelitian dapat dilakukan pada semua objek atau wilayah tersebut. Penelitian semacam ini disebut penelitian populasi atau population research. Namun, seringkali populasi objek penelitian sangat besar jumlahnya atau sangat luas wilayahnya. Selanjutnya itu ada rancangan penentuan sampel, sampling design. Berdasarkan prinsip pengambilan sampel tersebut, secara umum terdapat 2 rancangan pengambilan sampel, yaitu rancangan sampel probabilitas dan rancangan sampel non-probabilitas. Nah, itu ada
Ada yang pertama itu rancangan sampel probabilitas, probability sampling design. Rancangan sampel probabilitas yaitu sebuah rancangan penentuan sampel yang memberi kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel, agar masing-masing anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Maka penentuan dilakukan dengan teknik random atau acak. Baik, sekian materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok saya. Oke, bentar, izin. Untuk kelompok 1, tadi siapa yang merekamnya? Ilham ya. Nah, Oke, thank you. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita tadi, yaitu generalisasi. Proses ini sangat menarik, disimpulkan dari sampel ke polarisasi. Baik, harus sampel itu harus representatif, mewakili kondisi populasi secara tepat. Nah, terus ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampling berdasarkan kelompok atau strata. Sampel dibagi sesuai karakteristik tertentu, harus tetap mewakili polarisasi secara keseluruhan. Nah, terus yang kedua itu ada stratified, non proporsional, random sampling. Ini jumlah sampel setiap kelompok itu tidak harus sama. Nah, harus berbeda setiap penjelasan dan materi tersebut. Penelitian bebas, penelitian berkelompok tetap harus memperhatikan keterwakilan data. Terus yang poin ketiga, multi stratified random sampling. Ini adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap. Nah, terus populasi dibagi ke beberapa tingkatan wilayah atau kategori. Nah, contoh dari wilayah besar ke kecil seperti provinsi sehingga desa. Nah, terus yang keempat, pengertian populasi. Populasi ini ada seluruh objek peneliti, bisa berupa manusia, benda atau wilayah. Nah, yang akan diberlakukan untuk populasi. Terus pengertian sampel. Sampel ini sebagian dari populasi, tapi berbeda. Digunakan sebagai wakil dalam penelitian harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya dari pengertian populasi yang keempat ya. Populasi di sini adalah seluruh objek penelitian berupa manusia, benda, atau wilayah. Hasil penelitian ini akan diberlakukan untuk populasi. Sampel ialah sebagai populasi yang digunakan sebagai wakil dalam penelitian, harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Selanjutnya yaitu penentuan ukuran sampel. Nah, penentuan ini dipengaruhi oleh jumlah populasi. Nah, dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau signifikansi. Lalu dipengaruhi juga oleh desain penelitian. Selanjutnya ketujuh yaitu
pengukuran sampel berdasarkan penelitian. Penelitian deskriptif minimal 10% dari populasi. Nah, jika populasi kecil bisa 20%. Lalu penelitian minimal 10 responden. Selanjutnya yaitu 8 tabel penentuan sampel. Nah, tabel ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi tertentu. Bantu peneliti menentukan jumlah responden. Selanjutnya yang ke-9 yaitu pentingnya desain penelitian. Dan penelitian menentukan jumlah sampel, juga menentukan teknik pengambilan sampel, lalu harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu bagian A, penyajian data. Nah, data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Penyajian data juga bertujuan mempermudah pemahaman. Selanjutnya bagian B yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, tabel digunakan itu untuk menyusun data secara sistematis, memudahkan pembacaan dan analisis data. Contohnya ada di buku halaman 30. Lalu lanjut sekian, maka dapat disimpulkan bahwasanya investigasi statistika membantu kita menjawab pertanyaan dengan menggunakan data. Dengan memahami jenis-jenis data, kita bisa menyusun dan menganalisis informasi secara tepat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.